Hola netizen yang tercinta, Agus menuai simpati publik hingga berhasil mengumpulkan uang donasi 1,5 miliar rupiah. Sayangnya baru-baru ini kisru uang donasi ini justru menjadi topik panas di media sosial. Uang donasi yang sudah dikumpulkan ini diduga tidak digunakan oleh Agus untuk mengobati kedua matanya. Dirinya justru memakai uang tersebut untuk membayar hutang-hutangnya. Hal ini kemudian membuat publik geram dan meminta agar Agus dan istrinya mengembalikan uang donasi tersebut. Kegeraman publik ini kian meningkat setelah istri Agus terlihat memakai HP mewah. Dalam video yang beredar diduga jika istri Agus menggunakan Samsung Galaxy S23 series. Berdasarkan harga pasaran saat ini, Samsung Galaxy S23 series dijual dengan kisaran harga 9 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Dalam beberapa video yang tersebar, istri Agus nampak memakai Samsung Galaxy S23 dengan varian warna hijau. Sayangnya tidak diketahui seri apa yang dipakai olehnya. Setelah unggahan HP istri Agus ini menjadi viral, netizen yang berbakti lalu meninggalkan berbagai komentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada aja lagi cerita si Agus ini memetong katanya. Ya, memetong awak. Udah bosan awak hidup, menyesal, mau buat cerita apa lagi, mau jadi pemain sinetron awak. Gelap kali rupanya, nggak nampak apa-apa, jadi bingung mau ngapain. Kau pikir aku peduli? Kalau kamu metong di sana, sekeluarga mungkin aku nggak peduli. Kenapa ada yang peduli kalau besok metong, Nek? Ada aja kisah si Agus ini tiap hari ya. Nggak joget-joget lagi Agus. Agus, joget lah Agus. Hei. Kau pikir aku peduli kalau kau metong? Nggak! Agus sedih. Udah dibantuin, lu nggak sadar diri. Kalau nggak diviralin, bahkan uang itu pun nggak akan sampai ke rekening lu, Agus. Udah dibantu, orang tuh niatnya tulus. Tapi kan yang salah lu. Itu uang donasi emang bener buat lu, pribadi lu. Tapi ini tujuannya itu buat perbaikin tuh yang kena luka bakar karena disiram. Bukan lunasin hutang keluarga lu, bukan jadiin aset pribadi lu. Mana pede lagi nanya sama Denny Sumargo, boleh nggak uangnya dikembaliin buat hidup saya nanti pulang ke Aceh? What the hell? Tahu malu Agus? Agus sedih banget. Emang agak lain ya warga Konoha yang satu ini. Udah dibantu ngelunjak, dikasih hati nggak mintanya jantung. Emang dasar lo ya Agus ya. Lo pura-pura depresi apa gimana sih? Harusnya itu yang nyiramnya sedikit, sekalian aja disiram seember-embernya. Nih, entah itu orang buta, orang bisu, orang tuli, kalau udah masalahnya kalau sama uang, orang buta pun bisa tiba-tiba melihat, langsung dia bisa melihat, tahu nominalnya 1, berapa M lah ya. Jadi dia itu merasa kayak lupa sama penyakitnya yang lagi dideritanya gitu. Udah gitu ya, nggak tahu diri banget nih orang ya. Udah dibantu ngelaporin orang. Coba deh Agus, lu cosplay jadi Spiderman gitu di lampu merah, mana ada bakal ngebantu lu sampai dapat uang 1,3 M gitu. Kan agak lain ya lo ya orangnya ya. Mau minta ke Teh Novi jadi malu kan? Jahaha, siapa yang bikin masalah, siapa yang bingung. Masa tahun Mbak Kuakui tahu nggak berita barunya? Jadi kan sekitar 4-5 jam yang lalu Teh Novi tuh baru upload podcast di YouTube-nya. Di YouTube Teh Novi itu beliau podcast sama Mas Geri, klarifikasi tentang Agus dan drama-drama yang terjadi di sosmed sekarang itulah, kayak saling lapor segala macam. Jadi Teh Novi itu menjelaskan rincian dari awal sampai akhir, disertai ada bukti juga, dan Bang Geri pun sama gitu. Jadi ya mereka menjelaskan dari POV mereka lah. Singkat cerita nih, yang masalah rumah sakit nih, intinya ada satu poin dimana kalau misalnya Teh
Teh Novi itu bilang harusnya di hari itu, entah itu di hari apa ya, karena kan podcastnya hari ini tapi nggak tahu mereka tuh nge-shootnya di hari apa kan. Intinya di podcast itu Teh Novi bilang, dan ini tuh emang kayaknya hampir semua orang tuh ngerti dan tahu deh ya, gue kagak paham. Maksudnya kan uang donasi yang buat Agus ini, yang 1 sekian miliar ini, itu kan ditarik lagi sama yayasan untuk dikelola sama yayasan untuk keperluan Agus juga, untuk berobat dan lain-lain. Yang mana kalau pengobatan udah selesai dan segala macam, uangnya ya buat Agus-Agus juga nanti untuk keperluan Agus, entah untuk bangun usaha atau apa ya kan. Ini selaras sama omongan gue di podcast sebelumnya, di video TikTok maksudnya, kok jadi podcast. Nah cuma nggak ngerti gimana ceritanya ini tuh kalau dari pihaknya Agus ke keluarga beserta pengacaranya dan sebagainya yang membela itu tuh seakan-akan kayak Teh Novi mengambil uang donasi Agus dan ya udah mengambil haknya gitu. Padahal sebenarnya kan cuma dipindah tanganin agar lebih termonitoring dan agar lebih dapat dikelola dengan baik sehingga dapat tersalurkan sesuai dengan semestinya gitu. Karena kalau kita ambil singkatnya aja lah, dari 1,5 sekian itu di awal-awal, dalam berapa hari aja pengobatan Agus tuh belum yang kayak gimana-gimana banget, tapi uangnya udah terkuras banyak, kan ibaratnya gitu. Again, yang dipermasalahkan adalah uang yang 90 juta sekian itu yang katanya buat bayar rumah Wawa itu. Sebenarnya itu sih puncak masalahnya itu karena itu anjir. Tapi intinya adalah sebenarnya kan itu akhirnya dipindahkan agar lebih jadi bahasa gampangnya tuh gini. Jadi kalian dikasih uang nih untuk sesuatu, tapi karena kalian tidak bisa menggunakannya dengan bijak, yang ditakutkan itu adalah uangnya habis tapi tujuan utamanya tidak tercapai gitu loh. Jadi gimana caranya kita bantu untuk tujuan utamanya dulu nih diselesain, nanti baru kalau memang ada sisa untuk yang lain-lain. Ataupun kalau emang ada urgent banget yang bener-bener kayak harus banget pakai ini uang, seenggaknya kan transparan, seenggaknya kan ada omongan. Ini aja kan dari awal udah gak transparan, nutup-nutupin, kan sebenarnya gitu loh. Cuma ini kayaknya yang ditangkap sama pihak Mas Agus dan kawan-kawan itu beda gitu. Jadi yang ditangkap sama mereka tuh kayaknya ya Teh Novi dan yayasan mengambil alih, mengambil hakku gitu. Aku yang muncul di media, aku yang sakit, aku yang jadi korban, tapi aku yang dihujat, terus aku nggak dapat apa-apa kayak gitu, paham nggak sih? Jadi kayak aku dipergunakan untuk mengambil keuntungan, untuk menghasilkan uang, tapi aku diginiin gitu. Padahal kan kagak kayak gitu ya. Entah orang-orang yang ada bersama Agus ini entah emang kagak ngerti, entah dibodoh-bodohin apa gimana, kagak tahu dah. Intinya gitu, kayaknya banyak orang-orang juga ngerti gitu. Jadi kayak kagak tahu beneran bodoh, pura-pura bodoh, kagak tahu dah. Terus nih masalah berobat. Gue tuh lihat di video TikToknya RD Lau kalau misalnya RD Lau itu nganterin Agus ke RSCM untuk check up gitu. Sedangkan di podcastnya Teh Novi katanya di hari ini, balik lagi nggak tahu ya nih podcastnya Teh Novi itu kapan gitu. Intinya ada momen dimana Agus itu harus operasi kelopak mata, biayanya 100 juta, udah disiapin uangnya sama yayasan, udah tinggal bayar aja. Agus tinggal datang selesai gitu, udah dibikin janjian, udah dibikin schedule segala macam, tapi Agus tidak datang. Dan dihubungin sama pihaknya Teh Novi, ditanya kayak kenapa kok nggak datang segala macam, tidak ada balasan, tidak ada jawaban. Tapi di video TikToknya RD Lau, Agus ke RSCM ditemenin sama tim kuasa hukum dari RD Lau itu, tim dari RD Lau lah. Nah nggak tahu apakah itu ada sinkronisasi dari dua kejadian yang terjadi itu, apakah Agus akhirnya balik ke RSCM lagi, karena BTW yang sama Teh Novi itu janjiannya di JECC ya kalau nggak salah, pokoknya bukan RSCM tapi jadi kayak klinik mata gitu, kayak swasta, jadi beda ya sama RSCM. Udah disiapin dananya dari uang hasil donasi Agus yang sudah dipindahkan ke yayasan untuk dikelola, tapi Agus nggak datang. Terus
balik lagi ke yang komentar bapaknya Agus di podcast terbaru Teh Novi yang sama Mas Geri itu juga ada video Mas Geri ngobrol sama bapaknya Agus. Bapaknya Agus tuh udah bilang kalau misalnya ya udah nggak apa-apa, kita ibaratnya gini, nih uang udah di elu semua, di yayasan semua, lu bantuin deh nih Agus gimana gitu. Intinya sekarang kita sama-sama saling percaya aja lah, udah nggak usah gimana-gimana, udah clear. Lu pegang uangnya, kalau gue butuh untuk berobat, untuk Agus segala macam lu keluarin, udah gue percaya sama lu percaya sama gue gitu. Sangat berbanding terbalik dengan kalimat yang dikeluarkan atau statement yang dikeluarkan bapaknya di VT gue sebelum ini yang bilang kayak kita bingung, saya bingung, uang Agus sudah nggak ada. Padahal balik lagi, kalau memang untuk berobat dan lain-lain atau akomodasi segala macam operasional lalala, kenapa kudu bingung? Kan tinggal minta. Misal dia mau berobat ke JSC, aduh nggak ada uang, kita harus ini nih harus bayar 100 juta udah disiapin buat berobat tuh, yang buat operasi kelopak mata. Terus kalau dibilang kita nggak punya uang untuk jalan ke sananya, Gokar atau Grabcar, ya tinggal bilang minta pesenin atau nanti diisiin sekian ratus ribu atau sejuta itu untuk jalan pulang pergi, untuk makan di jalan juga. Jadi sebenarnya uang itu ada, ya udah tinggal apa ya, regulasinya aja beda. Biasanya Agus pakai asal sekarang ada koordinasi sama yayasan gitu. Kenapa dibikin kayak gitu? Supaya yayasan punya data. Karena yang terjadi kemarin ketika uangnya sama Agus menggunakan diminta mutasinya, diminta datanya, kagak dikasih, muter-muter, malah banyak yang dimanipulasi. Terus kan dibilang juga katanya yang nih ada klarifikasi juga soal utang rumah itu ditransfer ke anaknya si Wawa itu 90 sekian juta. Gue gak mau nyebut pastinya karena jujur datanya tuh beda-beda, ada 98, ada 95, intinya 90 sekian juta. Emang tagihan rumahnya 90 sekian, tapi ternyata ketika pelunasan itu cuma 35 juta karena banyak potongan-potongan kayak gitu. Nah jadi uang itu masih ada di yang rekening anaknya Wawa itu kan tadinya. Terus adalah keluar uang 10 juta ke orang, transaksi 20 juta bayar Shopee dan lain-lain. Itu udah diklarifikasi sama anaknya Wawa, dibilang katanya jadi rekening yang dipakai buat naro uang Agus yang 98 itu, yang tadinya dikasih Agus buat bayar rumah, itu juga nyatu sama rekening sehari-hari gitu loh. Jadi kayak dia tuh katanya dagang, jadi ada uang dagangan masuk di situ, jadi pakainya uang Agus dulu. Jadi gimana, paham nggak? Jadi misalnya dalam sehari dia dapat omset 10 juta nih, dia punya cash, terus dia harus transaksi sama orang 10 juta, jadi dia transfer langsung pakai uang Agus. Uang Agusnya tuh dipegang cash sama dia, paham nggak? Nyampe nggak? Semoga paham. Intinya kayak gitulah, dia mengklarifikasi hal-hal itu. Cuma yang jadi pertanyaan gua, kenapa baru sekarang-sekarang ketika rame? Kenapa nggak dari awal-awal ketika ditanya jelasin semuanya? Kenapa ditutup-tutupin? Yang jadi permasalahan kan ditutup-tutupin itunya. Makanya Teh Novi speak up, ini ada yang nggak beres, ini ada yang janggal. Ketika udah di speak up rame, kalian dihujat, kalian marah karena merasa terfitnah. Padahal kalian yang menutup semua datanya dari awal. Kocak.